Menurut hasil survei yang dirilis Indo Polling Network, Paslon Pramono Anung Rano Karno unggul dibandingkan Paslon Ridwan Kamil Suswono dan Darmakun. Elektabilitas paslon nomor 3, Pramono Rano, mencapai 48,4%. Selisih 10% dari paslon nomor 1, Ridwan Kamil Suswono, yang tercatat 38,4%. Sementara itu, paslon nomor urut 2 Darmakun meraih suara 3,2%. Hasil elektabilitas ketiga paslon Gubernur DKI Jakarta diperoleh dengan memberikan simulasi kertas surat suara kepada responden. Adapun angka responden yang tidak menjawab atau tidak tahu mencapai 9,2%. Elektabilitas Pramono Rano juga unggul dalam simulasi tanpa kartu surat suara. Paslon nomor 3 yang diusung PDIP unggul dengan elektabilitas 47,3% atau selisih 8% dari Ridwan Kamil Suswono yang meraih 39,4%, sementara Darmakun meraih 3,8%. Ada beberapa fenomena yang menarik. Pertama terkait dengan fenomena split voter, di mana kalau kita melihat bahwa koalisi gemuk itu tidak inline, tidak langsung berimplikasi, berkorelasi kepada dukungan konstituen dari partai politik yang mengusung paslon yang koalisi besar yang mengusung paslon tertentu. Di mana kalau kita melihat bahwa ada beberapa fenomena beberapa partai-partai politik yang mengusung misalnya calon dari Pak Ridwan Kamil, itu ternyata kemudian sebagian besar pendukungnya memilih calon yang berbeda, yaitu calon dari Pak Pramono Anung gitu dan Rano Karno. Di mana kemudian kita lihat pertarungan itu di antara 1 dan 3 dalam konteks ini. Terus kemudian kedua fenomena yang menarik bisa kita lihat adalah bahwa ternyata pilihan paslon wakil gubernur itu ternyata signifikan. Bisa kita melihat misalnya dari fenomena popularitas dan likability atau kesukaan, itu ternyata figur dari Rano Karno itu mendapatkan popularitas dan likabilitas kesukaan yang terbesar di situ. Di mana itu kalau kita melihat bahwa sangat menentukan dalam kemenangan di survei, keunggulan di survei itu pada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dibandingkan misalnya dengan Pak Ridwan Kamil Suswono dan Pak Darma Pangrekun. Juga kemudian di sini variabel lain yang juga bisa kita lihat terkait dengan posisi dari Pak Anies Baswedan. Ketika kita lihat pada waktu-waktu terakhir, dukungan Pak Anies Baswedan itu kepada paslon nomor 3 ternyata mendongkrak suara dari paslon nomor 3. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika survei terkait dengan bagaimana publik di Jakarta itu melihat Pak Anies Baswedan dengan kinerjanya, ternyata sangat besar nilai terkait dengan memuaskan dan sangat memuaskan. Yang mana kemudian dalam proses politik ternyata Pak Anies dan timnya ternyata mendukung nomor 3. Nah, itu kelihatan yang muncul tadi terkait dengan split voter, dukungan konstituen partai politik. Terus juga kemudian terkait dengan ternyata paslon wakil gubernur dalam pilkada Jakarta ini yang agak berbeda dengan yang lain, sangat menentukan dalam proses keunggulan pada kontestasi pilkada. Ketiga juga variabel fenomena elit politik yang lain seperti Pak Anies. Gitu. Berarti ini efek dukungan dari anak Ahmad dan Ahokers lebih dominan dibanding dengan dari dukungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Iya, sepertinya kalau kita melihat kan dalam kali ini ketokohan
dari figur-figur elit di Jakarta itu sangat menentukan. Dimana kalau kita melihat mulai dari fenomena 2016-2017 kontestasi politik terbelah antara pendukung Pak Anies dengan pendukung Pak Ahok. Dan ternyata ketika mereka bersatu, itu sangat menentukan dukungan suara dalam proses kontestasi pilkada ini. Di situ kita lihat bahwa ternyata figur elit politik di tingkat lokal Jakarta itu suaranya lebih signifikan dibandingkan dengan dukungan dari elit politik nasional seperti Pak Jokowi. Jadi nggak pengaruh ya, mestikan Pak Jokowi sebagai mantan presiden dan Prabowo sebagai presiden nggak pengaruh. Saya nggak bilang nggak pengaruh, tapi pengaruhnya ternyata tidak lebih signifikan daripada Anies dan Pak Ahok. Seperti itu. Oke, Ya. dikit-dikit Mas, Ya. kalau misalkan tadi kan ngomongin 1 dan 3 aja ya, kalau misalkan ngomongin 2 sebelum ada endorsement pun nomor 2 angkanya nggak jauh signifikan naik terus atau enggak gitu ya. Di angka 5, 4, Iya, 6 segitu aja terus. Nah itu faktornya apa sih? Variabelnya apa untuk mereka stuck di situ? Iya, saya melihat tidak ada memang ketokohan yang kuat pada nomor 2. Karena kalau kita melihat itu kan nomor 3 selain kemudian dukungan dari elit lokal, juga kemudian ada tokoh yang dia secara kuat cukup lama itu terhubung dengan identitas kebetawian seperti Pak Rano Karno gitu. Nah di sini tingkat kepopuleran yang rendah ternyata kemudian memiliki implikasi terhadap dukungan suara elektabilitas yang masih belum besar kayak gitu. Oke, ya, kasih.